Malam itu, sunyi terasa berbeda. Di dalam gelap gua Hira, di puncak Jabal Nur, seorang pria yang dikenal jujur dan terpercaya oleh seluruh Mekah, tiba-tiba dihadapkan pada sesuatu yang belum pernah dialami manusia sebelumnya. Sebuah pertemuan yang mengguncang jiwa. Sebuah panggilan yang akan mengubah arah sejarah dunia. Napasnya tercekat, tubuhnya gemetar. Kata-kata yang turun bukan sekadar suara, tetapi beban besar yang menekan hati dan pikirannya dalam satu waktu. Ketika pertemuan itu berakhir, tidak ada rasa lega. Yang tersisa hanyalah kebingungan, ketakutan, dan tanda tanya yang tak terjawab. Apa yang baru saja terjadi? Siapa yang berbicara kepadanya? Mengapa dirinya yang dipilih? Dalam kondisi jiwa yang terguncang, beliau bergegas turun dari gunung. Langkahnya cepat, hatinya berdebar keras, seolah mencari satu tempat, satu sosok, yang bisa mengembalikan ketenangan yang hilang. Setibanya di rumah, kalimat itu keluar dengan penuh kegelisahan. Selimuti aku, selimuti aku. Sebuah kalimat sederhana, namun menyimpan getaran ketakutan yang begitu dalam. Ini bukan ketakutan biasa. Ini adalah momen ketika seorang manusia baru saja disentuh oleh langit, dan belum sepenuhnya memahami maknanya. Di titik itu, dunia terasa asing, bahkan bagi dirinya sendiri. Namun di balik keguncangan itu, ada satu nama yang menjadi tujuan. Satu sosok yang tidak hanya akan mendengar, tetapi memahami. Tidak hanya melihat, tetapi merasakan. Bukan seorang raja, bukan pula tokoh besar Quraisy, melainkan seorang wanita, seorang istri, seorang pendamping yang selama ini berdiri dalam diam, namun memiliki kekuatan yang tak terlihat. Di tengah ketakutan seorang nabi, siapa wanita yang pertama kali mampu menenangkan wahyu? Selamat datang di Riwayat Mulia. Pada video kali ini, kita akan menelusuri kisah cinta paling tulus dalam sejarah Islam, kisah Khadijah binti Khuwailid, wanita yang bukan hanya mencintai, tetapi menjadi penenang di saat wahyu pertama mengguncang jiwa Rasulullah. Di tengah hiruk-pikuk Makkah yang dipenuhi ambisi, perdagangan, dan persaingan antar kabilah, berdiri seorang wanita yang namanya disegani oleh kawan maupun lawan. Ia bukan hanya dikenal karena kekayaannya, tetapi karena kemuliaan akhlaknya. Khadijah binti Khuwailid, sosok yang sejak lama telah dijuluki At-Thahirah, wanita yang suci. Sebuah gelar yang tidak diberikan begitu saja, melainkan lahir dari kehidupan yang penuh integritas, kejujuran, dan kehormatan yang terjaga. Ia hidup di tengah masyarakat yang menilai wanita dari keterbatasannya, namun Khadijah justru melampaui semua batas itu. Ia membangun jaringan bisnis yang luas, mengelola perdagangan hingga keluar Makkah, dan menjadi salah satu pengusaha paling sukses di zamannya. Di saat banyak pria berusaha menguasai pasar, Khadijah telah lebih dulu berdiri di puncaknya. Namun yang membuatnya berbeda bukan sekadar kekayaan, melainkan cara ia memperolehnya. Tanpa kecurangan, tanpa penindasan, dan penuh tanggung jawab. Kecerdasannya terlihat dari cara ia memilih mitra, ketegasannya tampak dalam setiap keputusan, dan kedermawanannya terasa oleh mereka yang membutuhkan. Ia bukan hanya dihormati karena statusnya, tetapi dicintai karena hatinya. Dalam diam, Khadijah telah menjadi simbol kekuatan. Bukan kekuatan yang keras, tetapi kekuatan yang lembut, stabil, dan penuh makna. Di dunia yang seringkali menilai dari tampilan luar, Khadijah menunjukkan bahwa nilai sejati seseorang terletak pada karakter yang tak terlihat. Ia menjaga kehormatan dirinya di tengah godaan dunia, tetap teguh pada prinsip, dan tidak pernah tergoda untuk mengikuti arus yang merusak. Inilah yang membuatnya berbeda, inilah yang membuatnya istimewa, bahkan sebelum wahyu pertama turun ke bumi. Karena ketika sejarah besar itu akhirnya dimulai, Allah telah menyiapkan seseorang yang tidak hanya kuat secara materi, tetapi juga siap secara jiwa. Khadijah bukan wanita biasa, ia adalah sosok luar biasa yang telah dipersiapkan untuk peran yang tidak akan pernah tergantikan dalam perjalanan kenabian. Segalanya bermula bukan dari kisah cinta, tetapi dari kepercayaan. Di tengah aktivitas perdagangan Makkah yang sibuk, Khadijah membutuhkan seseorang yang bisa ia andalkan untuk membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Bukan sekadar orang kuat, tetapi seseorang yang jujur, seseorang yang tidak akan mengkhianati amanah. Dan di antara banyak nama yang ada, pilihannya jatuh kepada seorang pria yang telah lama dikenal dengan satu gelar, Al-Amin, yang terpercaya. Muhammad, seorang pemuda yang tidak memiliki harta melimpah, tetapi memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Kejujuran yang tidak tergoyahkan, ketulusan yang tidak dibuat-buat. Dalam perjalanan bisnis itu,
Ia tidak hanya menjalankan tugasnya, tetapi melakukannya dengan cara yang melampaui ekspektasi. Keuntungan yang dibawa pulang lebih besar dari biasanya, namun bukan itu yang paling membekas. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang dilihat oleh Maisarah, pelayan Khadijah yang ikut dalam perjalanan tersebut. Ia menyaksikan langsung bagaimana Muhammad bersikap, bagaimana ia menjaga amanah, bagaimana ia tidak pernah tergoda oleh kesempatan untuk berbuat curang. Bahkan dalam situasi yang menguntungkan sekalipun, ia tetap memilih jalan yang lurus. Laporan Maisarah bukan sekadar tentang angka keuntungan, tetapi tentang karakter, tentang akhlak yang jarang ditemukan, tentang sosok yang berbeda dari kebanyakan manusia di sekitarnya. Dari situlah benih perasaan itu mulai tumbuh, bukan karena penampilan, bukan karena kekuasaan, tetapi karena kejujuran yang menyentuh hati. Di tengah budaya yang biasanya menempatkan pria sebagai pihak yang memulai, Khadijah mengambil langkah yang berbeda, sebuah keputusan yang berani. Ia memilih untuk menyampaikan keinginannya, untuk membangun sebuah ikatan yang didasari bukan hanya oleh rasa, tetapi oleh keyakinan. Keyakinan bahwa pria ini adalah sosok yang layak untuk menjadi pendamping hidup. Pernikahan itu pun terjadi, bukan sekadar penyatuan dua insan, tetapi pertemuan dua jiwa yang saling memahami. Tidak dibangun di atas ambisi dunia, tetapi di atas kepercayaan, rasa hormat, dan ketulusan yang mendalam. Dan tanpa disadari, dari hubungan yang penuh kejujuran inilah akan lahir kekuatan besar yang suatu hari nanti akan menopang salah satu misi terbesar dalam sejarah umat manusia. Malam itu kembali hadir dalam ingatan. Namun kali ini bukan di Gua Hira, melainkan di dalam sebuah rumah sederhana di Mekah. Sebuah rumah yang akan menjadi saksi dari salah satu momen paling menentukan dalam sejarah manusia. Pintu terbuka dengan tergesa. Langkah yang biasanya tenang kini dipenuhi kegelisahan. Wajah yang dikenal penuh keteduhan kini tampak pucat, dipenuhi ketakutan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Muhammad baru saja kembali dari pengalaman yang mengguncang seluruh jiwanya. Tubuhnya masih gemetar, dadanya naik turun tak beraturan, dan pikirannya dipenuhi pertanyaan yang belum memiliki jawaban. Ini bukan sekedar kelelahan, ini adalah beban yang datang tiba-tiba. Begitu besar, begitu nyata, hingga sulit untuk dipahami dalam sekejap. Tanpa banyak kata, ia meminta untuk diselimuti. Sebuah permintaan sederhana yang menyimpan rasa takut yang begitu dalam. Di titik itu, tidak ada penjelasan panjang, tidak ada uraian yang jelas, hanya keguncangan yang nyata dan kebutuhan akan ketenangan yang segera. Di hadapannya berdiri seorang wanita yang tidak panik, tidak bingung, dan tidak pula terbawa oleh ketakutan yang sama. Khadijah melihat lebih dari sekedar kondisi luar. Ia melihat jiwa yang sedang diguncang, hati yang sedang mencari pegangan, dan ia tahu, ini bukan momen untuk bertanya, tetapi momen untuk hadir. Rumah itu pun berubah, dari tempat biasa menjadi tempat pertama turunnya ketenangan setelah wahyu. Tidak ada keramaian, tidak ada saksi, hanya dua insan dan sebuah peristiwa besar yang sedang mencari maknanya. Khadijah menerima keadaan itu tanpa keraguan, tanpa menghakimi, tanpa mempertanyakan kewarasan atau kebenaran. Ia memilih untuk percaya, bahkan sebelum semua menjadi jelas. Di saat dunia belum memahami apa yang terjadi, ia sudah lebih dulu menjadi tempat kembali. Di titik itulah, sejarah tidak hanya ditentukan oleh wahyu yang turun, tetapi juga oleh hati yang mampu menenangkannya. Di tengah keguncangan yang belum reda, Khadijah tidak menjawab dengan kepanikan. Ia tidak memperumit keadaan dengan pertanyaan yang menekan, dan tidak pula meragukan apa yang belum sepenuhnya dipahami. Sebaliknya, ia memilih kata-kata yang lahir dari keyakinan, dari pengenalan mendalam terhadap sosok yang ada di hadapannya. Dengan suara yang tenang namun penuh kepastian, ia menegaskan bahwa semua ini bukanlah sesuatu yang buruk, bahwa apa yang terjadi bukanlah ancaman, melainkan bagian dari sesuatu yang besar. Ia mengingatkan tentang siapa Muhammad sebenarnya,
tentang hidup yang selama ini dijalani dengan penuh kejujuran dan kebaikan. Ia menyebut satu persatu sifat yang selama ini melekat, bahwa ia adalah orang yang selalu berkata benar, yang menyambung silaturahmi, yang memikul beban orang lain, yang memberi kepada yang membutuhkan, dan memuliakan tamu tanpa pamrih. Semua itu bukan sekadar pujian, tetapi bukti nyata bahwa hidup yang lurus tidak mungkin dibiarkan tersesat oleh Tuhan. Kalimat-kalimat itu bukan hanya menenangkan, tetapi menguatkan dari dalam, seolah Khadijah sedang mengembalikan cermin, memperlihatkan kembali jati diri yang mungkin sempat tertutup oleh rasa takut. Ia tidak hanya meredakan kegelisahan, tetapi juga menanamkan keyakinan bahwa apa yang terjadi memiliki makna yang agung. Di momen itu, Khadijah melakukan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar menenangkan. Ia memvalidasi, ia menguatkan kebenaran, bahkan sebelum dunia mengetahuinya. Ia berdiri di sisi yang sama, tanpa syarat, tanpa jeda, tanpa keraguan sedikitpun. Dari kata-kata sederhana yang tulus itulah, lahirlah ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, selain orang yang benar-benar memahami. Karena terkadang, satu keyakinan yang tulus dari seseorang mampu menjadi penopang bagi jiwa yang sedang memikul beban terbesar dalam hidupnya. Tanpa menunggu waktu, tanpa meminta bukti lebih jauh, Khadijah mengambil langkah yang akan tercatat selamanya dalam sejarah. Ia tidak berdiri di belakang dan tidak pula memilih untuk menunggu hingga semuanya jelas. Di saat wahyu baru saja turun, di saat belum ada satupun manusia yang memahami apa yang sedang terjadi, ia justru menjadi yang pertama untuk percaya. Keimanan itu tidak lahir dari tekanan, bukan pula karena pengaruh orang lain. Ia muncul dari keyakinan yang murni, dari hati yang mengenal kebenaran bahkan sebelum kebenaran itu dijelaskan sepenuhnya. Khadijah melihat bukan hanya peristiwa, tetapi siapa yang mengalaminya. Dan itu sudah cukup baginya untuk memastikan bahwa ini adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Tidak ada keraguan, tidak ada penundaan, tidak ada syarat. Ia menerima Islam di saat dunia belum mengenalnya, di saat tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada pengikut, tidak ada kekuatan yang melindungi. Hanya ada satu hal, keyakinan yang berdiri sendiri di tengah kesunyian. Dari kesunyian itulah, sejarah besar mulai bertumbuh. Karena setiap gerakan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang penuh keberanian, dari satu hati yang yakin sebelum banyak hati lainnya mengikuti. Peran Khadijah bukan hanya sebagai orang pertama yang beriman, tetapi sebagai pondasi awal yang menguatkan langkah dakwah. Ia menjadi tempat kembali, tempat beristirahat, dan tempat di mana keyakinan itu terus dijaga agar tidak padam. Di balik lahirnya sebuah peradaban, seringkali ada sosok yang tidak terlihat di permukaan, namun memegang peran yang sangat menentukan. Dalam perjalanan awal Islam, sosok itu adalah Khadijah. Karena iman sejati seringkali tidak dimulai di tengah keramaian, tetapi tumbuh dalam kesunyian, di hati yang benar-benar yakin tanpa perlu diyakinkan. Seiring berjalannya waktu, ujian mulai datang silih berganti. Dakwah yang awalnya tersembunyi, perlahan mulai terlihat. Ketika kebenaran mulai disampaikan secara terbuka, penolakan pun tak terhindarkan. Tekanan datang dari berbagai arah, hinaan, ancaman, hingga pemucilan yang menyakitkan. Di titik inilah cinta tidak lagi diukur dari kata-kata, tetapi dari apa yang rela dikorbankan. Khadijah tidak pernah mundur. Ia tidak memilih jalan aman dan tidak pula menjaga jarak dari perjuangan yang semakin berat. Justru sebaliknya, ia menyerahkan apa yang ia miliki untuk menopang dakwah yang sedang tumbuh. Harta yang dulu menjadi simbol kesuksesan, kini menjadi alat perjuangan. Sedikit demi sedikit semuanya digunakan, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menjaga agar cahaya itu tetap menyala. Hari-hari yang dulu penuh kenyamanan berubah menjadi masa penuh kesulitan. Puncaknya terjadi saat pemboikotan terhadap Bani Hashim, sebuah masa ketika akses makanan dibatasi, hubungan sosial diputus, dan kehidupan menjadi sangat sempit. Mereka terisolasi bukan karena kesalahan, tetapi karena mempertahankan kebenaran. Di tengah kondisi itu, Khadijah tetap bertahan. Ia yang pernah hidup dalam kemewahan, kini merasakan kelaparan. Ia yang dulu dihormati oleh banyak orang, kini harus menghadapi tekanan tanpa perlindungan sosial.
Namun tidak ada keluhan yang keluar, tidak ada penyesalan atas pilihan yang telah diambil. Semua dijalani dengan keteguhan, dengan keyakinan bahwa apa yang diperjuangkan jauh lebih besar dari apa yang dikorbankan. Ia tidak hanya mendukung dengan kata, tetapi membuktikan cintanya melalui pengorbanan yang nyata. Disitulah makna cinta yang sesungguhnya terlihat, bukan pada saat semuanya mudah, tetapi ketika tetap bertahan di saat segalanya terasa sulit. Karena cinta sejati tidak meminta untuk dimengerti, tetapi memilih untuk memberi, bahkan ketika harus kehilangan segalanya. Waktu terus berjalan, namun setiap perjalanan besar selalu memiliki titik kehilangan yang tak terelakkan. Setelah melewati berbagai ujian, setelah mengorbankan harta, tenaga, dan seluruh hidupnya untuk mendukung dakwah, akhirnya tiba satu momen yang begitu berat untuk dihadapi. Khadijah, sosok yang selama ini menjadi tempat kembali, perlahan melemah. Usia, kelelahan, dan beban panjang yang ia pikul mulai menunjukkan dampaknya. Hingga pada akhirnya, wanita yang selama ini menjadi penenang itu harus pergi meninggalkan dunia. Kepergiannya bukan sekedar kehilangan seorang istri. Bagi Muhammad, ini adalah kehilangan sahabat terdekat, pendukung paling setia, dan sumber ketenangan di setiap kegelisahan. Sosok yang pertama kali percaya, pertama kali menguatkan, dan selalu hadir tanpa syarat, kini tak lagi berada di sisi. Tahun itu pun dikenal sebagai Amul Khuzni, tahun kesedihan. Bukan tanpa alasan, karena dalam waktu yang berdekatan, kehilangan demi kehilangan datang silih berganti. Di antara semua itu, wafatnya Khadijah menjadi luka yang begitu dalam. Luka yang tidak terlihat, namun terasa dalam setiap langkah perjuangan yang harus terus dilanjutkan. Rumah yang dulu penuh ketenangan, kini terasa berbeda. Tidak ada lagi suara yang menenangkan di saat gelisah. Tidak ada lagi sosok yang diam-diam memahami tanpa perlu banyak kata. Kesunyian menjadi lebih terasa, bukan karena tidak ada orang, tetapi karena satu sosok yang begitu berarti telah tiada. Namun meski kepergian itu meninggalkan duka yang mendalam, jejaknya tidak pernah hilang. Apa yang telah ia berikan, apa yang telah ia perjuangkan, tetap hidup dalam setiap langkah dakwah yang terus berjalan. Karena terkadang, kehilangan terbesar dalam hidup justru menunjukkan betapa berharganya seseorang yang pernah ada di dalamnya. Meski waktu terus berlalu dan kehidupan membawa banyak peristiwa baru, ada satu nama yang tidak pernah benar-benar pergi dari hati. Khadijah bukan hanya kenangan, tetapi bagian dari kehidupan yang tetap hidup dalam setiap langkah. Muhammad tidak pernah melupakan. Di tengah kesibukan dakwah, di antara berbagai ujian yang datang silih berganti, ingatan tentang Khadijah selalu hadir dengan cara yang lembut. Bukan dalam bentuk kesedihan yang melemahkan, tetapi dalam rasa cinta yang tetap terjaga. Ia sering menyebut namanya, mengenang kebaikannya, dan menjaga hubungan dengan orang-orang yang pernah dekat dengannya. Hadiah-hadiah dikirimkan kepada sahabat-sahabat Khadijah, bukan sekadar bentuk perhatian, tetapi tanda bahwa cinta itu tidak berhenti saat seseorang telah tiada. Kesetiaan itu terlihat jelas. Di saat banyak orang datang dan pergi, posisi Khadijah tetap istimewa. Bukan karena masa lalu semata, tetapi karena apa yang telah ia berikan, sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ia pernah menjadi penenang di saat wahyu pertama turun, menjadi penguat di saat dunia menolak, dan menjadi pendamping di saat perjalanan terasa paling berat. Semua itu tidak pernah dilupakan. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Khadijah memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Salah satu wanita terbaik yang dijanjikan tempat mulia di surga. Sebuah balasan yang sebanding dengan ketulusan, iman, dan pengorbanan yang telah ia berikan sepanjang hidupnya. Dari sana kita belajar satu hal yang begitu dalam, bahwa cinta sejati tidak diukur dari seberapa lama bersama di dunia, tetapi dari seberapa besar dampaknya yang tetap hidup bahkan setelah perpisahan. Karena cinta yang tulus tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berubah bentuk, menjadi doa, menjadi kenangan, dan menjadi kekuatan yang terus mengalir tanpa batas waktu.
dari sebuah malam yang penuh ketakutan hingga perjalanan panjang yang dipenuhi pengorbanan. Kisah ini bukan sekadar tentang cinta antara dua manusia. Ini adalah tentang bagaimana satu hati yang tulus mampu menjadi penopang bagi misi terbesar dalam sejarah. Khadijah bukan hanya hadir sebagai pasangan, tetapi sebagai penenang di saat wahyu mengguncang, sebagai penguat di saat dunia menolak, dan sebagai cahaya di tengah kegelapan yang panjang. Ia tidak mengubah dunia dengan pidato, tidak pula dengan kekuasaan, namun dengan ketulusan, keyakinan, dan pengorbanannya. Ia menjadi bagian tak terpisahkan dari lahirnya sebuah peradaban. Sosok yang mungkin tidak selalu disebut di setiap peristiwa besar, namun kehadirannya terasa dalam setiap langkah perjuangan yang dilalui. Di titik ini, pertanyaan itu kembali kepada kita. Apakah kita mampu menjadi seperti Khadijah, setidaknya dalam bagian kecil kehidupan kita? Menjadi seseorang yang menenangkan, bukan menambah kegelisahan. Menjadi tempat kembali, bukan tempat untuk jatuh lebih dalam. Menjadi pendukung tanpa harus diminta. Karena dunia hari ini tidak kekurangan orang hebat, tetapi seringkali kekurangan orang yang tulus. Orang yang mampu hadir dengan hati, bukan hanya dengan kata. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat, bahwa peran terbesar kadang justru datang dari mereka yang memilih untuk berdiri di belakang, menguatkan tanpa sorotan, dan memberi tanpa mengharapkan balasan. Dan mungkin, di balik setiap perjuangan besar yang sedang terjadi hari ini, ada sosok yang diam-diam berperan seperti Khadijah. Tidak terlihat, tidak dikenal, tetapi menjadi alasan mengapa seseorang mampu terus melangkah. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti hanya sebagai cerita. Setiap pelajaran yang lahir dari perjalanan Khadijah adalah cermin bagi kehidupan kita hari ini, tentang ketulusan, tentang iman, dan tentang bagaimana mencintai dengan cara yang benar. Luangkan sejenak untuk merenung. Menurutmu, apa pelajaran terbesar dari kisah ini? Apakah tentang kesetiaan, pengorbanan, atau keberanian untuk percaya di saat belum ada yang memahami? Tulis di kolom komentar, karena bisa jadi pemahamanmu akan membuka sudut pandang baru bagi orang lain. Jika kamu merasa kisah ini layak untuk didengar lebih banyak orang, jangan ragu untuk membagikannya. Karena mungkin di luar sana ada seseorang yang sedang membutuhkan ketenangan dan menemukan jawabannya dari cerita ini. Dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar lebih banyak kisah inspiratif seperti ini bisa terus hadir dan memberi makna. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini dan sampai jumpa di kisah luar biasa berikutnya hanya di Riwayat Mulia.